Oh iya Pak. Iya pula. Apa cerita? Sehat kalian? Pak, kemarin kan kita udah bahas The Beatles nih. Nah sekarang kita lari ke band lagi Pak. Pakai clue lagi kalau band. Ini dia. Duhai pantai Pattaya. Tetet tetet tetet. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Tetet tetet tetet. Tetet tetet. Ah gitulah. Sama Surabaya. Surabaya. Kena copyright nggak sih aku kalau nyanyi gini? Itu kan Citanggi. Nggak, dipopulerkan Pak. Dipopulerkan. Cut itu dipopulerkan Pak. Ya. Nah, satu-satunya band perempuan yang berhasil kalau boleh dibilang go internasional sih Pak. Mereka bisa main di 250 titik di Eropa Pak. Di tahun itu kalian bayangin deh. Di tahun itu bisa main 250 titik di Eropa. Siapa yang bisa ngimbangin dia sampai sekarang? Nggak ada Wak. Ini siapa nih sosoknya? Apa nama bandnya? Yuk gas Wak. Dara Puspita Wak. Masuk barang kapal. Wak, band yang dibentuk tahun 1964 Wak di Surabaya, yang dimotori oleh Titik AR Wak, itu anak gadis yang masih belia lah kalau dibilang, masih umur 16 tuh sampai 17 tahun orang itu. Hobi bermain gitar, nongkrong-nongkrong Wak, hobi main gitar nongkrong-nongkrong di rumahnya ya kan. Di situ ada Titik AR, Lis AR, ada Ani Kusuma, Titi Hamzah dan Susi Nander Wak. Itu nama mereka. Mereka diawali dari 5 putri belia umur 15 sampai 17 tahun yang dimotori oleh Titi AR tadi Wak. Nah di Surabaya itu mereka sering main gitar nongkrong kan Wak. Terus spontan tuh si Titi tadi bilang, Titi AR ya bukan Titi Hamzah, Titi AR bilang yuk bikin band yuk. Spontan akhirnya jadi Wak. Jadi band yang waktu itu namanya belum Dara Puspita ya Wak. Masih nanti kita cari namanya ya. Karena keinginan kuat bangun band Wak, saat itu si Susi Nander ini belum ngerti main drum. Di saat itu juga dia belajar main drum Wak. Belajar spontan karena niat mau bikin band, belajar main drum. Bayangin coba, cuma niat bikin band biasa, hobi-hobian, gak bisa main, belajar jadi band. Terus ada anak budenya dia namanya Titi Hamzah yang waktu itu umur 14 tahun, sering main ukulele, dia lihat, diajak gabung. Akhirnya terbentuklah 5 putri hebat yang digawangi oleh Titi AR dengan nama Dara Puspita Wak. Nah Wak, di Surabaya mereka itu sering disuruh tampil di saat Kus Bersaudara itu manggung Wak. Jadi Kus Bersaudara itu memang udah tenar ya, udah sering manggung sana sini lah ya kan. Kan mereka sama-sama orang dari Surabaya nih. Jadi orang-orang Kus Bersaudara ini ngelihat ada grup band wanita-wanita cilik cantik berani tampil, akhirnya disuruhlah jadi band pembuka Kus Plus gitu ya, Kus Bersaudara ya kan. Nah di situ Yon Kuswoyo atau mereka gerombolan Kus Bersaudara ini nyeletuk ke mereka nih, ke anak-anak Dara Puspita, kalian kalau mau maju datang ke Jakarta. Jadi Wak, dengan semangat yang benar-benar niat pengen maju, berangkat dari Surabaya ke Jakarta dengan modal emas yang dijual oleh mamanya Titi AR tadi Wak. Mamanya ngerestuin tapi bapaknya enggak. Bapaknya personil itu enggak ada yang ngerestuin, termasuk Susi Nander tadi ya. Susi Nander itu bapaknya keras, enggak boleh berangkat ya kan. Tapi tetaplah namanya anak umur segitu lagi mencari jati diri ya kan, berangkat dia nggak peduli, dia berangkat, dia lewat belakang, naik dari kereta lewat gerbong belakang, lari, bapaknya nungguin di depan, akhirnya lolos lah ceritanya orang itu ke Jakarta Wak, ya kan. Nah udah sampai di tahun 65 kan tuh, tahun-tahun 65 itu orang itu di Jakarta, tinggal di rumahnya budenya si Titi AR sama Lisa AR. Lisa AR dan Titi AR ini kakak beradik ya Pak. Mereka ini kakak beradik, jadi adik-adik kakak lah gitu ya kan. Nah mainlah tahun 65 itu sebagai band pembukanya Ahmad Albar, sebagai band pembukanya Kus Bersaudara. Pada suatu hari Wak, di acara Kolonel Kusno Aji, di rumahnya Kolonel Kusno Aji ini di daerah Petamburan, diundang untuk ngisi acara ulang tahun anaknya. Ada Kus Bersaudara, ada Ahmad Albar, ada Dara Puspita. Mereka diundang untuk ngisi acara ulang tahun. Di saat Kus Bersaudara tampil, di situ gerakan pemuda rakyat menggerebek Wak, karena waktu itu kan memang dilarang keras ya, musik ngak-ngek-ngok katanya.
apa entah ya itulah, nggak berani pula aku ngucapinnya, takut cepet musik ngak gengkok Wak, ngak ngok. Memang waktu itu rezim Orde Lama itu agak sedikit membatasi pergerakan seniman-seniman ya Wak ya. Ya mungkin ada baiknya juga karena bagi Soekarno biar menumbuhkan semangat nasionalis, jadi nggak ada pengaruh-pengaruh asing ya kan Wak. Nah, setelah digerebek nih, Kus bersaudara ditangkap Wak, di penjara, sempat di penjara. Karena alasan rezim saat itu yang dilalui lewat gerakan pemuda rakyat tadi itu, karena Kus bersaudara ini menyanyikan lagu-lagu yang kebarat-baratan, ya kan, ketangkep. Tapi untungnya si Dara Puspita ini hanya dikenakan sanksi wajib lapor di pengadilan negeri. Dengan sanksi wajib lapor selama sebulan, mereka bolak-balik dari base camp mereka itu ke pengadilan negeri naik bajai, diinterogasi mulai dari jam 7 Wak, sampai jam 11 malam, dikasih cuman minum air putih. Nih, menurut pengakuan beliau sendiri nih, menurut pengakuan dari personil Dara Puspita, mereka hanya dikasih air putih. Itu selama sebulan Wak lamanya. Diinterogasi kan tuh di pengadilan negeri, di pengadilan Jakarta ya, diinterogasi mereka. Alasan nggak boleh menyanyikan lagu-lagu The Beatles yang kebarat-baratan. Sempat jadi peraga atau boleh dibilang berkampanye lah sebagai bahan kampanye pemerintah kalau lagu ini dilarang, lagu itu dilarang, lagu ini yang boleh, lagu itu yang boleh. Tapi lucunya Wak, lagu The Beatles nggak boleh, tapi Rolling Stone boleh. Ya mungkin karena rezim menganggap Rolling Stone nggak kebarat-baratan, tapi ke Jerman atau ke Eropa-Eropaan. Mandel kan ya. Oke Wak, udah sampai sini paham kalian kan? Mulai dari mereka berangkat dari Surabaya ke Jakarta, ketemu siapa udah ya, ketemu lah ya. Dengan kejadian itu adalah titik awal Dara Puspita beranjak naik Wak. Jadi saat itu mereka dilarikan oleh Mas Andi ya namanya, dilarikan ke Bangkok. Di Bangkok di pesawat mereka ganti nama Wak. Jadi Titi AR jadi Tiki, Titi Hamzah jadi Ciki, Susi Nander jadi Suzy, Lis jadi Lis tetap ya kan. Jadi nama mereka ganti, bukan lagi itu. Nah di Bangkok mereka manggung selama 3 bulan lamanya di Bangkok, sampai malam tanggal 26 Desember Wak. Mereka dipaksa pulang hari itu juga. Kalau boleh dibilang karena waktu itu kan tahun 65 ya Wak. Mungkin ada pengaruh-pengaruh komunisme atau apalah, nggak ngerti lah. Itu politik lah ya, politik kepentingan yang bermain di belakang seniman-seniman yang sedang merintis tadi itu. Mereka di malam itu juga harus berangkat pulang ke Indonesia. Berangkatlah mereka pulang. Di dalam perjalanan pulang ini mereka sempat katanya nih, menurut pengakuan Tante Titi juga nih, Titi Hamzah, mereka sempat ditembakin karena ternyata Tante Titi Hamzah ini nggak nyangka kalau ternyata mobil mereka itu anti peluru, ya ditembak ya dep gitulah suaranya. Ya nggak ngerti lah aku juga itu kenapa kok bisa ditembak, padahal orang ini kan seniman ya kan, bukan politikus ya kan. Ya kan? Ya nggak Wak? Ya pula. Ya kan Wak? Udah nyampe lah orang ini ke Jakarta ya kan. Merintis karir lagi di tahun 65 ini dengan main di studio aja Wak. Jadi nggak ada panggung-panggung lagi gitu. Nah sampai di satu hari ada namanya Om Subroto Laras, Om Hidayat MS sama Om Prasetyo. Mereka mengenalkan 4 pemudi ini ke luar negeri Wak. Akhirnya berangkat lagi lah mereka ceritanya ke luar negeri. Akhirnya Wak, di belakang mereka ini ada Om Subroto Laras, ada Om Hidayat MS sama Om Prasetyo, dan 3 om ini. Kok gak enak kali ngomongnya 3 om. Nah Wak, jadi di Indonesia ini mereka lewat asuhan Subroto Laras, Hidayat MS dan Om Prasetyo, 3 orang hebat ini dibawa lagi tuh anak-anak Dara Puspita tuh ke luar negeri Wak. Jadi dipromosikan lagi lah sama 3 om hebat ini ke luar negeri. Mereka berhasil main di Malaysia Wak. Di Malaysia mereka disambut luar biasa oleh persnya Malaysia, disambut juga Sultan Malaysia Wak. Mereka main di kedutaan, main di konsulat, main di istana kesultanan, main di situlah disambut layaknya artis besar Wak. Bayangin coba, di negeri sendiri nggak dianggap, di luar diagung-agungkan kan. Aduh, hidden gem loh ini, hidden gem ya kan. Terus diajak lagi manggung ke Iran Wak. Manggung ke Iran, main di kerajaan Iran, di Raja Shah Iran yang anaknya itu ternyata suka dengan lagunya Dara Puspita. Waktu itu mereka udah mengenalkan lagu Kakak Tua, burung kakak tua hinggap di jendela, ya kan, gitu-gitu yang Dono. Ya kan Dono ada kan nyanyi itu kan? Ada kan Wak ya? Nyanyi kan orang itu depan kantor kelurahan, kelurahan. depan nyanyi orang itu di depan. Nyanyi orang itu Wak. Bercanda orang ini Wak, gak nyimak deh kan, nyimak lah Wak.
Dan nyanyi orang itu di depan Raja Syairan tadi itu, Wak. Sampai orang-orang sekitar istana itu membekas kakak tua gitu-gitulah. Karena anaknya itu memang suka lagu kakak tua ya kan, Wak. Nah, di situ mereka nyanyi di depan kedutaan juga pastinya ya kan, di konsulat juga ya kan. Setelah itu mereka dilirik sama Mr. Boots. Aku kalau udah nama-nama asing nih pening balaku. Mr. Boots asal Jerman, Wak. Nah, dari tangan dinginnya Mr. Boots inilah yang membawa mereka keliling road show atau keliling Eropa untuk manggung sebanyak 250 titik. Yuk kita mulai, Wak. Gimana pengalaman mereka di Eropa? Sampai mereka di Jerman ya kan, Wak, lewat tangan dingin Mr. Boots. Tapi tetap ada om-om tadi itu ya, yang 3 tadi ya, Om Subroto Laras dan Om Prasetyo yang tadi ya, yang kita sebut tuh di bawah lindungan mereka juga tetap nggak dilepas gitu aja. Nah, Wak, lewat tangan dinginnya Mr. Boots, mereka berhasil manggung atau banyak titik-titik show di Eropa, Wak. Itu lewat tangan dinginnya Mr. Boots ya. Tapi nggak selayaknya artis besar gimana The Beatles atau waktu itu zamannya Rolling Stone, Wak, punya kru, punya segala set sendiri gini. Enggak, mereka main set sendiri, alatnya jahit kostum sendiri, sampai tinggal pun mereka di karavan, Wak. Bayangin coba tinggal di karavan, tahu kalian kan karavan yang mobil ada rumahnya itu ya kan, itu mereka masak sendiri untuk makan. Coba bayangin, artis besar dari Indonesia di tangan Mr. Boots dikasih show sana sini, tapi dengan gitu gayanya, kesederhanaannya gitu. Mainlah mereka sampai suatu hari main di Hungaria, Wak, tahun 69. Main di acara sirkus, sehari itu 3 kali show, Wak. Bayangin, sehari 3 kali show, berarti pagi siang sore atau pagi sore malam ya kan. Selama 6 bulan berturut-turut tuh di Hungaria main di acara sirkus. Jadi ada sirkus di sini pindah, nanti siapa pindah, sini pindah aja, udah kayak pemain band sirkus gitu jadinya di Hungaria itu, Wak. Nah, yang hebatnya lagi ternyata, Wak, di Hungaria itu rumornya entah atau memang gimana, mereka sampai dibuatkan kartu pos, Wak. Jadi foto-foto mereka ini sampai dibuatkan kartu pos. Segitu menghargainya tuh orang Hungaria. Aduh ya Allah, kenapa kita lepas orang kayak gini gitu loh. Come on ya. Ya, Wak, biarin lah itu urusan politik itu ya kan. Main di Hungaria selesai, main di Switzerland, main di Turki, main di Prancis, main di Belgia, main di England, main di Belanda. Pokoknya 250 titik, Wak, mereka main. Keliling aja setiap hari keliling, kemana-mana keliling. Tapi itulah, mereka main diskotik pernah, main di klub pernah, main di outdoor pernah, di acara party anak-anak muda pernah. Tapi gak pernah sekalipun mereka ngerokok, Wak. Bayangin tuh, rock and roll star, gak ngerokok, gak minum. Bayangin coba. Pernah suatu hari kabarnya ditawarkan rokok lintingan sama pemain band dari Eropa sana. Mereka nolak, kami nggak isap itu. Akhirnya dibeliin es krim, Wak. Dibeliin es krim sama pemain itu. Dan mereka menghargai, oh ini anak imut. Tapi kalau di panggung, Wak, bukan main. Pakai rock mini ya kan, pakai hot pants, sepatu itu. Ya, gayanya kayak betul-betul rock and roll star. Tapi hidupnya nggak seperti rock and roll star. Itu yang jadi benar-benar hebat loh. Dengan keadaan di luar negeri yang dimana pengaruh kebebasan itu luar biasa, tapi mereka bisa membatasi diri, dan itu hebat, Wak, menurut aku, Wak. Hebat lah, apalagi mereka usia masih muda, Wak. Ya kalau aku ada di situ, tak apa-apa yang kukerjakan ya kan, Wak. Rockstar, Wak. Ya tahu sendirilah kalian ya kan. Jualan tiket lah ya. Iya, Wak. Jualan tiket lah. Tiket Coldplay. Ya, mahal kali tuh, Wak. Ngomong-ngomong untung berapa kemarin? Ya, Wak. Udah main kan mereka tuh keliling-keliling roadshow Eropa ya kan. Di England mereka mengeluarkan single, Wak. Ada punya 2 single yang judulnya Welcome to My House dan I Believe in Love. Faktanya lagi, single ini mereka rekam di studio CBS, studio rekamannya The Beatles, Wak. Gila gak? Hebat. Yang tadinya dilarang menyanyikan lagu The Beatles di negerinya, tapi bisa ikut rekaman di studionya The Beatles, Wak. Bayangin itu, perempuan masih muda. Kalau laki-laki tadi oke lah, pengalaman mainnya jago, oke, ini belajar otodidak. Kayak gitu langkahnya yang dia dapat gitu ya, di luar dari campur tangan Tuhan. Mungkin memang keteguhan orang itu ya masing-masing ya kuat gitu loh. Jadi nggak pantang menyerah gitu loh, ya kan, Wak? Ya itu, Wak. Jadi benar-benar pengaruh kebebasan terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka nggak ngerokok, mereka nggak minum-minum, mereka ya itu ditawarin minum. Kamu mau minum apa? Misalkan dia lagi main di diskotik, mau minum apa? Yang dipesen jus jeruk,
Es teh manis. Oh, nggak ada. Nggak ngerti orang itu. Nggak ada es teh manis, Wak. Nggak ngerti dia. Apa bahasa Inggrisnya es teh manis? Iced tea sweet. Ya kan? Ya udah, Pak. Jadi memang orang itu hanya tampak liar kalau di panggung yang luar biasa dengan gaya konsep musik progresif rock dan rock and roll ya sesuai lah. Tapi kehidupan mereka nggak rock and roll. Jadi budaya ketimuran mereka angkat. Ya kan, Wak ya? Itu yang membuat Dara Puspita diterima balik ke Indonesia. Oke ya. Nah, jadi setelah mereka melakukan 3,5 tahun sampai 4 tahun mereka roadshow di luar negeri di 300 atau 250 titik di Eropa tadi, Wak ya. Di tahun 1971 mereka pulang ke Senayan. Pulang ke Indonesia. Iya pula, salah aku, Wak. Udah antusias sekali aku nih. Ya. Nah, di tahun 1971 mereka pulang ke Indonesia, Wak. Di Indonesia mereka mengadakan konser di Senayan, Wak. Itu kalau kita lihat dari rekaman bootlegnya. Nah, sorry ada yang kelewatan nih. Mereka ini nggak ngeluarin album rekaman resmi, Wak, di luar dari CBS yang 2 single tadi ya. Dari lagu-lagu mereka itu hanya bootleg, Wak. Jadi mereka rekam di saat mereka konser. Nah, itu yang membuat buruan kolektor yang luar biasa dari album-album mereka ini, karena nggak ada diedarkan secara massa gitu, diedarkan banyak, terbatas. Yaitu yang membuat mereka dicintai sama kolektor. Jadi kalau kita tanya sama kolektor musik ya pasti ada Dara Puspita dan itu mahal harganya. Nah, di tahun 1971 itu terdengar jelas gimana riuhnya Senayan saat itu dari rekaman bootleg yang mereka adakan itu terdengar jelas gimana antusias masyarakat Indonesia menyambut Dara Puspita itu setelah mereka manggung di luar negeri ya. Ternyata setelah berjuang mati-matian mereka 3,5 tahun atau sampai 4-5 tahun dari Surabaya itu baru diterima mereka. Ya mungkin itu rezim juga udah berganti ya kan. Tahun 71 kan udah berganti ya kan. Udah nggak orde lama lagi, udah orde baru. Mungkin kebebasan untuk anak-anak seniman musik ini agak lebih tereksplor gitu ya, Pak ya. Di tahun 1971 itu mereka mulai mengadakan konser keliling Indonesia, Pak. Mulai dari Medan, Palembang sampai ke Makassar di tahun 1972. Jadi selama setahun mereka mengadakan keliling Indonesia konser. 1972 tepatnya konser terakhir di Makassar, Tante Titi Hamzah menyatakan mengundurkan diri. Jadi di tahun 72 itu mereka bubar. Ya mungkin ada konflik internal yang udah terjadi lama atau memang ada titik jemu yang dialami ya, karena memang udah terlalu lama mereka warawiri dari panggung ke panggung ya kan. Nah, fakta-fakta uniknya nih, Wak, kita bicarakan fakta unik tentang grup band Dara Puspita ini. Tadi kan udah sedikit kecolek ya kan, ternyata Susinander itu belajar drum di saat band itu mau dibentuk. Ya kan, terus Titi dan Lis AR ini adalah kakak beradik yang begitu kompaknya. Dan Titi Hamzah ini dijadwalkan ikut gabung ke Dara Puspita itu hanya untuk menggantikan Lis AR yang waktu itu lagi ujian SMEA, Wak. Jadi adiknya Titi AR ini mau ujian SMEA, akhirnya digantikan sama Titi Hamzah awalnya. Cuman karena memang permainan Titi Hamzah juga berkualitas, akhirnya dipertahankan. Sampai infonya, Wak, Dara Puspita udah nyampe di Jakarta itu dilarang pulang ke Surabaya sama orang-orangnya Kus Bersaudara sama Bing Slamet gitu, dilarang pulang. Kamu adik Titi jangan pulang ke Surabaya, udah di sini aja. Jadi memang support yang dapat dari senior mereka itu juga luar biasa, Wak. Ya bayangin lah mereka perempuan ya kan, anak-anak umur segitu ya kan. Fakta uniknya lagi, Titi Hamzah sering main bareng Yopi Item, Wak. Diajarin bass sama Mas Yo Kuswoyo dan diajarin juga oleh Mas Fuad drummernya God Bless ya, Wak ya. Fuad Hasan ya. Nah, itu diajarin sama almarhum Fuad Hasan. Yopi Item ini bapaknya Audi Item ya? Ah betul, Pak. Ah iya. Yopi Item itu bapaknya Audi Item. Artis cewek itu kan ya. Ya Audi Item ya. Si istrinya si Iko Uwais. Ya betul. Dan setelah bubar, Tante Titi Hamzah ini menghadiahkan gitar 12 senarnya itu ke Ian Antono. Tuh fakta uniknya juga ya kan, Pak. Nah, faktanya lagi, Tante Titi Hamzah dan kawan-kawan Dara Puspita ini mau mempopulerkan lagu Surabaya lagi, Wak. Kemarin udah direkam, udah diproduksi video klipnya, tapi nggak dapat izin oleh keluarga ahli warisnya sang pencipta lagu itu ya. Kan kita tahu sendiri lagu itu diciptakan oleh Rahman A ya. Lagu yang berhasil diangkat oleh Keroncong Bintang Surabaya tahun 1928, masa-masanya Sumpah Pemuda ya kan. Tapi keluarga almarhum Rahman A ini tidak mengizinkan untuk pihak Dara Puspita ini mempopulerkan lagi lagunya itu, Wak. Entah apa masalahnya, aku pun nggak ngerti. Dan kemarin di 8 Oktober 2012 mereka sempat mengadakan konser reuni selama 50 tahun mereka bubar, Wak. Itu mereka naik panggung di acara Sinkrones yang diadakan di J Expo Kemayoran dan itu pecah luar biasa, Wak. Bayangin mereka yang udah
usia segitu bermain ya. Itu hebat kalau aku bilang. Umur mereka sekarang ini udah oma-oma, tapi bagiku masih tante lah. Masih muda lah, semangat mereka masih kuat ya kan, Wak. Jadi mereka itu semuanya sebenarnya inspirasi, Wak. Jadi bayangin, Wak, grup band pertama satu-satunya yang isinya perempuan yang berhasil show di luar negeri di 250 titik di Eropa dengan segala keterbatasan dan konflik keadaan yang sedang berkembang masa itu ya kan. Semoga mereka berempat sehat, mereka berempat diberikan umur yang panjang ya, Wak. Tetap menginspirasi kami sebagai kaum muda. Wak, orang rumahku mau adain arisan emak-emak, aku disuruh nyari Bika Ambon. Tahu nggak, Wak, di mana, Wak? Medan lah. Kita di Medan kan ini, bukan ya? Ya pula. Oh iya, Wak. Salah ya? Salah ya, Bang? Betul.